Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri, saya adalah eh, petugas Korim ya, koordinator imunisasi di Puskesmas Kota Tinggi, tepatnya di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jadi saya mungkin mengkritik beberapa aplikasi asik yang ketika saya gunakan itu tidak asik. Kenapa tidak asik? Nanti beberapa hal yang saya jelaskan ya. Jadi untuk aplikasinya, form inputnya saya rasa sudah memenuhi beberapa kriteria, yaitu CRUD. Jadi CRUD itu created, update, CRUD, CURD, R itu read, D delete. Jadi untuk menambahkan dan mencari itu sudah ada pada form imunisasi ASIK yang di Android, dan untuk update bisa atau delete. Nah, di sini ada pada dashboardnya ya. Di sini ubah dan hapus. Jadi ini adalah update dan delete-nya ya, ubah dan hapusnya. Di sini bisa juga update. Jadi apabila memasukkan ini ya imunisasi, kemudian hewan imunisasi, itu sama dengan update juga sih sebenarnya. Imunisasi rutin, oke. Misalnya kita pilih bulan 9 2022. Nah, ini dari penginputan tanggalnya itu cukup rumit. Kenapa? Karena kita kalau menginput riwayat vaksin itu biasanya akan memasukkan selalu dengan tanggal. Kemudian masukin tanggal lahir juga tanggal. Jadi berhubungan dengan tanggal. Sedangkan tanggal yang tampil itu bentuknya itu sulit, harus digesek-gesek seperti ini. Sebaiknya itu ada pilihan untuk diketik pada keyboard, misalnya tanggal 10 garis miring bulan 11 2022 seperti ini. Ini cukup ribet sekali bagi saya. Saya okekan saja pos imunisasinya. Oke, ini sudah baiklah pos imunisasinya. Ini jaringannya jelek ya. Ini coba-coba saja. Nah, seperti ini. Mulai aktivitas. Oke, mulai aktivitas. Tambah imunisasi. Ini ada pilihan nama dan tanggal lahir. Kalau menurut saya lebih baik masukin nama saja baru melakukan pencarian. Soalnya kalau ditambahkan seperti ini, untuk tanggalannya susah ya carinya. Jadi belibet cari satu-satu. Misalnya IC. Nah, biasanya dia akan mencari beberapa data IC seperti itu. Jadi harapan saya cukup namanya saja pencarian IC, lalu lakukan pencarian. Nanti keluar di sini nama anak, nama orang tua. Terserahlah. Kalau saya rasa bukan tanggal lahir, lebih baik sini posyandunya, posyandu A, B, C, D. Tapi terserah apakah posyandu nanti dan ditambahkan tanggal lahir, mungkin lebih bagus ya. Karena ini bisa jadi tanggal lahir sama, segala macam sama gitu kan. Kalau tidak ada bisa ditambahkan sasaran, itu cukup baik ya. Pilihan seperti ini dan nah seperti ini ya. Tidak ketahui cukup bagus, jenis kelamin cukup bagus. Saya rasa di tanggal yang susah, yang belibet, yang tidak asiknya. Kemudian nanti masuk ke dashboard. Dashboard otomatis akan keluar. Nah, di dashboard itu tampilannya satu lagi tidak per posyandu. Kami inginnya per posyandu karena masing-masing posyandu itu punya PWS masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kami dapat melihat kalau ada filter posyandu, kami dapat melihat anak mana sih yang belum masuk ke dalam sasaran di dalam data ini, seperti itu. Tapi kalau berdasarkan nama satu-satu ini agak sulit, jadi tidak terlihat secara keseluruhannya. Diharapkan ada filter lagi untuk per posyandunya, pos imunisasi ya, pos imunisasinya. Kemudian untuk nick itu agak payah karena nick mencari nick itu lebih payah lagi, satu-satu pakai keyboard kan, lebih susah. Kemudian untuk dashboard imunisasinya oke. Ini udah keluar kah? Oke. Diharapkan kalau di saya sebagai pengelola imunisasi pengennya dashboardnya itu per puskesmas ya. Seperti ini, saya nggak tahu ini apakah per puskesmas, apakah kabupaten. Kok tiba-tiba seperti ini saja. Harapan saya yang tampil itu yang memang dibutuhkan oleh petugas imunisasi. Sepertinya contohnya anak-anak yang usia 0 sampai 9
anak-anak 9 sampai 12 bulan yang belum diimunisasi lengkap siapa-siapa saja, sehingga mempermudah kami sweeping. Kemudian anak-anak yang sudah 3 bulan tidak diimunisasi akan tampil, kemudian sasaran booster, MR dan DPT seperti itu kan. Kemudian kami harapkan juga ada expose keluaran dari hasil input kami ini ada berupa keluaran berupa Excel, yang sehingga kami tidak membuat lagi laporan yang manual dari Excel, jadi tidak 2 kali kerja. Kalau seperti ini kami membuat juga manual dari Excel, dan input ini juga membuat juga jadi 2 kali kerja di kami. Diharapkan ekspornya ada seperti itu. Jadi saya mengatakan seperti itu, mengkritik, bukan tidak ada alasan, karena saya sudah membuat sebuah aplikasi untuk kegiatan imunisasi ini. Dan saya rasa aplikasi yang saya buat ini lebih memudahkan saya dalam pekerjaan. Nah, aplikasi ini, jadi untuk tampilan awalnya di form inputnya, nah seperti ini input balita. Jadi tampil semua data balitanya. Jadi ini namanya, ini balitanya, kemudian ini posyandunya. Jadi sehingga saya misalnya mencari posyandu Lakuang, akan tampil seluruh nama-nama anak yang ada di posyandu Langku. Itu bukan hanya posyandunya saja, bisa juga mencari nama anak. Misalnya saya cari nama Apri, otomatis setiap yang data yang berhubungan dengan Apri, misalnya ini di sini ada hubungan dengan Apri, Vivi, Aprilia, baik nama anak maupun ibunya, itu akan keluar ya. Tinggal kita cari saja yang sesuai seperti itu. Itu harapan saja, lebih mudah tadi. Dan ingin update data, tinggal kita update saja. Misalnya ini posyandunya apa, nicknya kan, laki-laki ini sana tanggal lahirnya, otomatis umurnya juga keluar nanti. Ini HB0. Jadi main input-nya misalnya di sini PCP misalnya. Saya input di sini tanggal 11 bulan 11 2022. Itu lebih mudah di input daripada bentuk data tanggal yang di asik, yang kurang asik. Bisa juga dalam bentuk ini. Kemudian juga ini bentuk validasi juga, validasi tanggalnya, misalnya tanggalnya ini PCV-nya, tanggal lahirnya misalnya tanggal lahirnya bulan 10 ya 2020. Saya buat di sini tanggalnya bulan 9, otomatis PCV ya. Oke. 2020. Oke. 2020. Oke. Nah, otomatis ini keluar peringatan bahwa this entry is valid, pengisian tidak benar. Sama seperti validasi di ASIC ya. Kemudian capaiannya akan tampil juga per posyandu. Sini mana-mana aja yang tidak capai, dan grafiknya ada juga kalau ingin lihat per puskesmas. Ini DPT, ini OPV, PCV, dan lengkapnya. Ada yang HB0, BCG, DPT3, OPV, IPV, MR, dan IDL-nya berapa. Kemudian ini juga apabila kita klik misalnya di talang anau, saat kita klik ini akan tampil nih umur 9 sampai 12 bulan mana-mana aja yang belum anaknya IDL. Jadi misalnya selengkapnya. Nah, ini bisa kita lihat nanti bahwa Fawazah Kayon ini Bisbah itu ternyata DPT-nya belum, kemudian DP3-nya belum, OPV, IPV-nya belum. Jadi bisa kita beri warning kepada petugas PWS-nya bahwa Fawas ini untuk dikejar IDL-nya agar nanti di usia 12 bulan terpenuhi imunisasi lengkapnya. Begitu juga kepada anak Sarah yang belum, itu DPT3, OPV, IPV, MR. Otomatis sebelum bulan 12 untuk dikejar imunisasi IDL-nya. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa ada beberapa anak yang jarang hadir, dan anak jarang hadir ini ternyata memang menolak imunisasi. Nah, ini yang jarang hadir, balita yang jarang hadir. Kemudian sasaran boosternya udah keluar otomatis. Jadi untuk memberi peringatan, oh adalah sasaran sekitar yang booster sebenarnya. Kadang-kadang booster ini kelupaan ya, karena agak berjarak dengan imunisasi rutin. Nah, ini untuk MR. Jadi bisa kita ingatkan masing-masing PWS-nya. Dan untuk mengingatkan sangat gampang, tinggal kita screenshot bentuk ini, laporan ini kita kirim ke PWS-nya melalui WA. Kalau kita membuka ini melalui HP, itu otomatis masuk ke WA dan nomornya langsung. Jadi gampang kita untuk mengingatkan. Kemudian laporan ini juga bisa kita download dalam bentuk Excel. Jadi tinggal download aja ini, download aplikasi Excel yang sudut kanan bawah.
kita download, otomatis nanti keluar ekspornya, yaitu software imunisasi ini ya. Dan otomatis nanti dalam bentuk laporan imunisasi rutin kita ya, rutin yang secara agregat itu. Jadi software kita sebelumnya kan bentuknya agregat, angka 1 gitu kan, 2 gitu, bukan by number address. Jadi ini sudah saya sambungkan, tampilannya akan bentuk agregat juga. Jadi di sini juga sasarannya pun nanti bisa apakah nanti bentuknya lihat sasaran proyeksi atau sasaran real. Kalau sasaran real ini bayi lahir tahun sebelumnya, kelahiran sebelumnya, ini adalah realnya ya, sasaran tahun sebelumnya, dan ini adalah proyeksi. Jadi otomatis sudah sesuai dengan per posyandu nanti hasilnya. Ini kumulatifnya, dan nanti terbagi-bagi ya. Ini yang usia 0 sampai 12 bulan, ini bulanan ya. Ini 13 sampai 12 sampai 23, dan ini 24 sampai 35 seperti itu ya. Ini 36 sampai 59 bulan. Ini untuk TT-nya, dan ini ada laporan KIPI-nya otomatis. Sebenarnya di sini ada laporan KIPI-nya juga ya. Di sini input, misalnya Putra Zafdan, ternyata pas di BCG kemarin itu ada KIPI-nya demam bengkak muntah. Ini pilihan kita ya. Kalau ada pilihan lain bisa ditambahkan, misalnya mual bisa ditambahkan seperti itu. Jadi drop down listnya tidak kaku ya. Mungkin untuk posyandu bisa ditambahkan seperti ini juga. Jadi tidak ada laporan untuk posyandu untuk aplikasi asiknya ya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan dapat membangun aplikasi asik yang biar benar-benar asik kan. Tidak balas, agar petugas yang pelaksanaan di lapangan itu tidak masa kesulitan. Karena konsep saya lihat bahwa aplikasi asik ini diinput saat melakukan posyandu. Nah, tidak semua wilayah itu punya jaringan internet. Ya, yang menginputkan biasanya teman-teman koordinator yang menginputkan ke aplikasi-aplikasi yang berhubungan internet. Karena misalkan saja saya punya 26 posyandu dan masing-masing PWS, masing-masing posyandu punya PWS masing-masing, orang masing-masing, yang artinya ada 26 orang PWS yang akan saya koordinasi untuk input. Dan tidak semua yang mau input, agak susah, biasa suruh input tuh agak susah biasanya di daerah saya. Mungkin demikian masukan dari saya. Jadi selain inputannya yang dibedakan lagi, mungkin bisa juga melalui web. Jadi kalau melalui web bisa saya copy paste juga. Dan inputan tanggalnya juga diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.